video kali ini kita akan membahas tentang konsep himpunan. Sebenarnya kata himpunan ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sama aja dengan kelompok atau kumpulan. Tapi kalau dalam matematika, tidak semua kumpulan atau kelompok itu bisa kita katakan sebagai suatu himpunan. Nah, pengertian dari himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Ini pengertian himpunan kalau dalam matematika. Nah, jadi kalau himpunan dia harus ada definisinya yang jelas. Kalau tidak jelas berarti bukan himpunan. Nah, ada beberapa kata yang belum terdefinisi dengan jelas nih. Ini ada contoh, saya berikan 5 kata ya, yang belum terdefinisi dengan jelas. Yang pertama ada kata cantik dan ganteng. Nah, cantik dan ganteng kenapa nih definisinya belum jelas? Ya karena kata cantik dan ganteng itu untuk setiap orang itu memiliki arti yang beda-beda. Bisa aja nih, misalkan si A saya bilangnya cantik, tapi menurut kalian biasa aja. Nah, itu berarti arti kata cantik ini berbeda untuk setiap orang. Karena berbeda, maka definisinya menjadi belum jelas. Kalau definisi yang belum jelas berarti pernyataan yang ada cantik sama ganteng itu bukanlah suatu himpunan. Oke. Selanjutnya ada kata mahal sama murah. Sama juga, mahal dan murah untuk setiap orang pasti beda-beda. Lanjut lagi ada kata besar dan kecil. Nah, perhatikan ya. Untuk kata besar dan kecil ini sebenarnya dia bisa menjadi jelas definisinya kalau ada batasan nilainya. Ya. Misalnya gini. Kumpulan bilangan asli yang lebih besar dari 4. Nah, kan ada kata besar kan di situ. Tapi kita taruh batasan nilai lebih besar dari 4, ya kan? Maka pernyataannya menjadi suatu himpunan, kumpulannya itu. Tapi kalau misalkan pernyataannya kayak gini, kumpulan bilangan yang lebih besar, kumpulan bilangan bulat yang lebih besar. Tidak ada batasan nilainya, lebih besar dari berapa gitu kan. Nah, kata besarnya di sini menjadi tidak jelas definisinya. Oke. Selanjutnya ada kata pintar. Nah, pintar itu untuk setiap orang juga pasti beda-beda. Makanya definisinya belum jelas. Ada kata tinggi selanjutnya. Tinggi ini kurang lebih sama seperti besar dan kecil ya. Sama. Jadi, tinggi dia bisa jadi jelas definisinya kalau ada batasan nilainya. Jadi kalau tidak ada batasan nilainya, itu dia menjadi tidak jelas definisinya. Oke. Sebenarnya bukan cuma 5 kata ini ya, intinya dia ya. Intinya itu harus ada kata sifat ya. Kata sifat. Jadi semuanya itu kata sifat. Kata sifat yang tidak ada batasan nilainya. Jadi kalau ada kata sifat yang tidak ada batasan nilainya dalam suatu pernyataan, ya, maka itu bukanlah suatu himpunan, ya. Maka dia bukan suatu himpunan. Sekarang mari kita lanjut ke contoh soal ya, biar lebih jelas lagi. Kita bisa bedain mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, ada 8 pernyataan nih. 8 pernyataan. Kira-kira mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan? Oke, nomor 1 dulu nih. Nomor 1, perhatikan, kumpulan buah-buahan yang diawali sama huruf A. Apakah ini termasuk himpunan atau bukan? Definisinya gimana? Udah jelas atau ada kata sifat yang tidak ada batasan nilainya dalam pernyataan ini? Oke, nomor 1 ini udah jelas banget ya definisinya. Kita juga bisa sebutin nih. Buah-buahan yang diawali sama huruf A, semua pasti setuju. Anggur sama apel tuh masuk ke buah-buahan yang diawali sama huruf A kan. Nah, berarti ini udah jelas nomor 1. Di nomor 1 adalah himpunan. Oke, nomor 1 himpunan ya. Nomor 1 adalah himpunan. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Kumpulan buah-buahan yang rasanya manis. Nomor 2 ini himpunan apa bukannya? Ayo coba. Perhatikan ya. Di sini ada kata sifat yang tidak ada batasan nilainya, yaitu rasanya manis.
Nah, berarti pernyataan nomor 2 ini bukanlah suatu himpunan. Oke. Manis kan untuk setiap orang pasti beda-beda kan? Nah, ini berarti bukan himpunan. Bukan ya. Bukan himpunan. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Nomor 3 ini termasuk himpunan apa bukan? Ayo coba nomor 3. Kumpulan penyanyi yang ada di Indonesia. Nomor 3 ini tidak ada kata sifat ya di dalamnya. Dan ini udah jelas sekali pernyataannya. Oke, berarti ini termasuk himpunan. Ini himpunan ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Kumpulan penyanyi yang bersuara bagus. Kumpulan penyanyi yang bersuara bagus, apakah suatu himpunan atau bukan? Ayo. Perhatikan ya, di sini ada kata sifat yang tidak ada batasan nilainya, yaitu bersuara bagus. Bagus untuk semua orang, itu pasti beda-beda. Berarti ini bukan himpunan. Oke, lanjut lagi nih ke pernyataan nomor 5. Kumpulan channel YouTube yang diawali sama huruf C. Kumpulan channel YouTube yang diawali huruf C. Udah jelas sekali ya pernyataan ini, dan kita bisa sebutin contohnya. Nggak usah jauh-jauh ambil contoh. Lihat aja nama channel YouTube yang sedang kalian tonton sekarang ini. Kan diawali sama huruf C, ya kan? Catatan MTK ya. Jadi ini pasti himpunan. Himpunan. Oke. Nomor 6 gimana nih? Nomor 6. Kumpulan dalam bulat yang lebih besar dari negatif 4. Ada kata besar, kata sifat. Nah, tapi ada batasan nilainya lebih besar dari negatif 4. Oh, berarti ini himpunan nih. Oke. Bagaimana dengan yang nomor 7? Kumpulan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kumpulan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Himpunan apa bukannya? Ada kata besar ya. Ada batasan nilainya? Tidak ada. Berarti nomor 7 pasti bukan himpunan. Bagaimana dengan yang nomor 8? Kumpulan makanan yang lezat. Waduh, ada kata lezat ya. Lezat itu kata sifat. Ada batasan nilainya tidak? Tidak ada ya batasan nilainya. Berarti ini bukanlah suatu himpunan. Oke, jadi demikian nih cara ngebedain mana himpunan sama mana bukan himpunan. Kalau himpunan ingat definisinya harus jelas. Kalau dia bukan himpunan biasanya ada kata sifat yang tidak ada batasan nilainya.